Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa harramal israr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-45 dan terlanjut ke-46. Syu'aul basirati yashhaduka qurbata min qurbahu minka. Syu'aul basyirah, ada sinar penglihatan hati itu akan membawa kesaksian kita bahwasanya Allah itu lebih dekat kepada kita, bukan kita yang mendekat kepada Allah. Wa ainul basirati tashhautuka adamaka liwujudihi. Dan ainul basyirah, ain itu mata, jadi istilah saja. Di ainul basyirah, arti penglihatan mata batin yang masih kayak melihat itu berupa mata. Tashhaduka adamaka liwujudi, menyaksikan itu penyaksian kita terhadap tidak adanya kita. Pada sesungguhnya kita tiada, karena sebelumnya tiada menjadi ada dan akan tiada lagi, akan mati lagi. Maka kita ini sebetulnya tiadanya liwujudihi, karena wujudnya Allah. Wahakul basirati yasyaduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Dan hakul basyirah, penglihatan hati ketika nyampe pada ilmul haq, senyatanya penglihatan hati itu adalah penyaksian kita terhadap wujudnya Allah. Nah, terhadap wujudnya Allah, la adamaka wala wujudaka. Wujudnya Allah tidak terkait dengan ketiadaan kita atau wujud kita sama sekali. Wa kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Dan Allah itu ada dan yang lainnya tiada. Wa walana ala ma alaihi kana. Dan dia saat ini ya sebagaimana dahulu ada, dahulu dan sekarang sama saja, tetap ada, atau yang akan datang tetap ada. Al-basirah nadhirul qalbi, yang dimaksud kata basirah ini adalah penglihatan hati. Kama anal basar nadhirul qalbi, mata ini adalah alat penglihatan fisik. Kalau basirah ini alat penglihatan hati. Wal basiratu tara ma'anil latifah al nuroniyah. Kalau basirah itu melihat arti, maksud, isi dari nur-nur yang sangat lembut. Wal basar taral mahsusat al kasifah adul mani al wahmaniyah. Jadi mata ini melihat sesuatu yang dapat diindra, yang tebal, gimana ya? Ya, yang bisa dilihat, bisa diindra, tebal. Contoh virus sangat kecil sekali, sangat tipis sekali, makanya kita katakan yang bisa dilihat tebal. Al-Dulmaniyah, Al-Wahmaniyah, yang sebetulnya itu adanya sesuatu ini karena
ilusi kita sendiri, dan sebetulnya tiada, peteng atau tiada. Jadi seperti sesuatu yang berada di tempat gelap, yaitu sebetulnya tiada. Nah, terlihat ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Sumal basiratu bi itibari idraki nuril ma'anil latif ala khamsati aqsam. Lalu basirah untuk dihitung dalam capaiannya kepada arti nur yang lembut-lembut itu, capaiannya terhadap nur-nur yang lembut itu ada 5 macam. Oleh musannaf dibagi dalam 5 macam. Hati basyirah, penglihat hati dalam mencapai nur yang lembut itu terbagi dalam 5 macam. Ismun fasatu nadiriha fasada nadiruha ba'umiyat. Bagian pertama itu penglihatannya itu rusak, penglihatannya memang rusak. Fa'umiyat, maka buta dia karena ya gak bisa melihat, wong rusak. Fa'angkarat nur hakimin asli, maka dia mengingkari nur Allah yang hak, nur yang benar dari asalnya. Ada nadom dari Sayyidi Bushairi, qatungkirul ainu do asyamsi min romatin wa yangkirul bamatom ta'mal ma'i min sakomi. Jadi kadang mata itu mengingkari cahaya matahari. Karena apa? Ya karena merem, matanya nggak bisa melihat, memang merem. Ya gimana bisa melihat? Ya nggak bisa melihat. Ditanyai, matahari terbit belum? Petang, mata ini merem, nggak bisa melihat. Wayungkirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Dan mulut kadang mengingkari minuman karena sakit. Mulutnya nggak bisa merasakan, minta minum. Orangnya stroke, jadi nggak bisa merasakan, minta minum, wis kayak minum. Aku minta minum sejak tadi, dikasih minum kok, minta minum kok belum dikasih minum, terus tadi sudah. Nah, ini nggak merasakan, ingatannya sudah lupa atau nggak merasakan min sakomi karena sakit. Wahadi basiratul kufar, dan ini adalah penglihatan orang kafir. Jadi basirah, penglihatan hatinya itu sakit sehingga tidak bisa melihat, penglihatannya rusak sehingga tidak bisa melihat. Allah Ta'ala berfirman, wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Ya, itu karena mata hatinya buta, bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang ada di sini, di dada inilah buta. Wa qismun soha nadiruha lakinnaha masdudah lidha'fi nadiriha limaradin asabahu bahya takiru bin nuri lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi wala tasuda qarbahu minha wala buddahu anha wa ya li'amadil muslimin. Bagian yang kedua adalah penglihatannya itu sehat, tetapi
tertutup. Lidha'fi nadhirha limaradin, karena penglihatannya itu lemah karena sakit yang dideritanya. Jadi sakit apa matanya, contoh sakit katarak apa, sehingga penglihatannya nggak jelas. Seperti ini pakai kacamata, kalau nggak pakai kacamata baca nggak jelas surut. Lah ini karena sakit jadi nggak jelas. Sebetulnya matanya bisa melihat karena ada ini sakit nggak jelas. Kalau dikasih kacamata ini ya bisa jelas lagi. Ini tapi kejelasan tidak mampu melihat secara sempurna. Tidak mampu hati ini karena sakit, tidak karena tertutup, maka tidak mampu melihatnya. Hati tidak mampu melihat apa yang dekat, ini seperti nggak jelas. Apalagi ini matanya katarak, nggak jelas ini sesuatu dekat atau jauh, nggak jelas. Nah, penglihatan hati yang seperti itu, yang tertutup, itu kebanyakan dipunyai orang Muslim. Dia punya penglihatan hati, tapi karena masih terhijab nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakismun sohana diruha waktu yasean ma. Satu bagian lagi penglihatannya jelas, sehat, tetapi dia juga mampu melihat, tapi mampunya untuk hanya sedikit saja, dapat mampu melihat sedikit saja. Hatta qaruba ayaftaha ainahu walakin lisiddati syu'a'i lam yatik ayaftaha ainahu fataraka syu'a'un nuri qariban minhu wa huwa li ammatil wajhin usama hadzal maqam syu'a'ul basyirah. Dan ini dia mampu membuka matanya, tetapi karena sinarnya sangat terang sekali sehingga tidak mampu membuka. Seperti kita melihat sinar matahari ketika ada di tengah pas padam sekali, kita nggak mampu melihat, riap nggak mampu melihat. Jadi dia sehat dan mampu melihat, tapi bisa melihat nggak sampai riap sedikit saja. Yang dapat kita lihat cuma sinarnya saja, nggak pas pusatnya sinar itu nggak mampu kita lihat. Nah, ini bagi kebanyakan orang yang menghadap kepada Allah, dan ini dimanakan syu'a'ul basyirah. Jadi cahayanya basyirah, penglihatan mata, penglihatan hati ya, kalau diartikan seperti itu. Ini istilah saja diistilahkan syu'a'ul basyirah. Ini sudah 3 bagian. Wakismun qawiyana diruha fafataha ainu basiratihi fadraka an-nura mukhiton bihi hatta ghaba an-nafsi bimusyahadatin nur wa da khasatil mutawajjihin wa yusamma hadza maqamu ainil basirah. Bagian yang keempat itu orang yang matanya kuat, bukan cuma sehat saja tapi kuat, lebih kuat dari yang pertama. Pertama kan kuat tapi hanya sedikit, lah ini kuat. Fafataha ainu basyirati, maka mata hatinya bisa membuka. Fa'atrokan nur mukhiton bi, dan maka dia dapat menemukan nur Allah itu meliputi dirinya. Hatta ghaba an nafsi, sehingga dia menyaksikan dirinya tidak ada karena adanya nur itu tadi. Nah, ini bagi orang yang berjalan kepada Allah, orang yang sudah masuk makom khusus
Hadza maqamu ainil basirah, dan ini maqam ainul basirah. Dinamakan ainul basirah, ain mata. Penglihatan mata bisa melihat, tapi masih berasa di luar, ya. Waqismun syahad basiratuhu wastadda nuruha fattasola nuruha binuri asliha falam yara ilan nurul asli wangkarot antakuna sama syai'un zaidun ala nurul asli kana Allah wala syai'a ma huwa wa al'ana ala ma alaikana yusama hadha haqqul basyirah. Nah, kemudian yang bagian kelima yang terakhir itu yang penglihatannya sehat dan nurnya, penglihatan itu kuat, sangat kuat sekali, sehingga dia bisa melihat cahaya itu sumbernya dari mana, nurnya dari mana, dia bisa melihatnya. Maka dia tidak melihat selainnya, yang ia lihat adalah sumber nur dari situ, selainnya dia tidak melihatnya. Dan dia mengingkari bahwa selainnya itu sebenarnya tidak ada sumber nur, hanya dia saja. Maka dalam istilah tadi wa kana Allahu wala syai'an ma'ahu, Allah ada tetapi yang tidak bersamaan dengan lain. Dari pusat cahaya cuma itu, yang lainnya tidak ada cahaya yang lain. Wa al'ana ma'ala wa huwa al'ana ala ma alaihi kana, dan dia sekarang ya ada di situ itu kan, bukan dari yang lainnya, dari yang situ itu. Nah, ini kata-kata itu tadi karena seperti ibaratnya wasamma hadza haqqul basirah, dan inilah yang dinamakan hakul basirah. Yang pertama jadi maqam su'aul basirah yang sudah melihat itu tadi. Yang kedua ainul basirah, yang terakhir hakul basirah. Wa wajhu tasmiyati bisu'il basirah annasa haibaha lama kana yara wujudal aqwan intabat fi mir'ati basiratihi. Dan dinamakan dengan su'aul basirah karena pemiliknya tatkala melihat alam ini intobat fi mir'ati basiratihi, maka alam itu mengecap, terlihat di kaca basirahnya. Fahajabatu an syuhutin nur min aslihi, maka dia terhijab sehingga tidak bisa melihat cahaya itu sumbernya dari mana. Lakin lama rokot kisah patuha wa tanawarat dalailuha ro'a sya'an nur min war'iha qariban minhu fatraka syua' walam yutik nur hadha nurul iman wa huwa maqamu ilmul yakin. Tatkala tadi sesuatu benda itu kan tergambarkan di kaca pengilon hati. Lah ketika gambaran di kaca ini terkikis sedikit demi sedikit terkikis, maka terlihatlah sumber cahaya. Ya lihat, ada cahaya yang dekat. Karena kacanya sudah enggak tertutupi, katakanlah tertutupi buku, ya ada kaca, kita di depannya ada buku, maka di sinar di sini enggak kelihatan, yang kelihatan di kaca adalah buku kaun, apa namanya, alam semesta ini kita ibaratkan buku, yang ini kaca yang kelihatan buku. Tapi ketika mulai
kaun bendawi ini terbuka sedikit demi sedikit. Sedikit itu sudah melihat sinarnya dari sini. Apalagi terbuka semuanya, dapat melihat semuanya. Maka ketika dia menyaksikan bahwa saya nur itu dekat dengannya, maka ini dinamakan nurul iman. Ini makom ilmul yakin. Wa wajhu tasmiyati ainil basirah, anal basirah talama sohat wa qawiyat ing fatahat ainuha faraat an-nur muhiton wa muttasilan biha kusimat ainul basirah linfitahiha wa idrakiha ma khafiya an ghairiha wa maqamu ainil basirah. Dan disebut ainul basirah itu tatkala penglihatan sehat dan kuat sehingga bisa membuka penglihatannya itu dan melihat nur itu meliputinya dan tersambung dengan alam semesta itu tadi, maka dinamakan ainul basirah karena dapat membuka matanya dan menemukannya apa yang samar dari rahasia dari alam semesta ini. Maka ini dinamakan maqam ainul yakin, makomnya orang yang mempunyai ainul yakin. Wa wajhu tasmiyati hakil basirah annal basirah talama adrakat hak min aslihi wa qabat an-nuril furu'i bi nurul usul sumiyat hakul basirah. Dan dinamakan hakul basirah karena penglihatan basirah, penglihatan hati tatkala dapat menemukan secara nyata sumber asalnya nur, dan dia tidak menemukan sumber cabangnya karena menemukan pusatnya nur, pusatnya cahaya itu, maka disebut hakul basirah. Disebut hak karena dia telah menemukan yang sebenar-benarnya al-haq. Wa ghabat an syuhudil khalqi, dan dia sudah tidak menemukan cahaya yang ada di makhluk karena menemukan sumbernya itu dari situ. Makhluk sebetulnya nggak ada, yang ada itu. Wa hadza maqamu hakul yakin, maqam hakul yakin. Fasya'ul basirah wa nurul iman li ahlil muraqabah, dan su'aul basirah itu tadi itu adalah nur iman bagi ahli muraqabah. Wa ainul basirah wa nurul ihsan li ahlil musyahadah. Ainul basirah ini nur ihsan bagi ahli musyahadah, dan hakul basirah wa nurur rusuh wa tamakun li ahlil mukalamah, dan hakul basirah ini nur yang telah meresap dan diizinkan untuk dirinya ini bagi ahli yang sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah lain sya'ul basirah nuru ilmu yakin. Sya'ul basirah itu nur ilmu yakin. Wa ainul basirah wa nuru ilmu yakin. Ainul basirah itu nur ilmu yakin, wa hakul basirah wa nurul hakul yakin. Dan hakul basirah ini sama dengan nur hakul yakin. Istilah-istilah saja itu semuanya. Fa ilmul yakin ahli dalil wal burhan, wa ilmul yakin ahli kasyfi wal bayan, wa hakul yakin ahli syuhud wal iyan. Jadi ilmu yakin bagi ahli yang dalil, jadi melihat sesuatu karena ada dalil alasan di akalnya. Dan ainul yakin itu orang yang bisa membuka, menyatakan adanya Allah, dan hakul yakin adalah bagi orang yang dapat menyaksikan Allah. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.